Bertempat di Aula Kampus 2 PSDKU Polinema Kota Kediri, Direktur Polinema Supriyatna Adi Suwiknyo membuka secara langsung seminar karir pada Senin siang 26 Juni 2023. Seminar karir mengusung tema Kiat Sukses Menentukan Pilihan Karir di Era Revolusi Industri 5.0. Diikuti oleh ratusan mahasiswa semester akhir PSDKU Polinema Kediri yang sebentar lagi akan menyongsong dunia kerja. Hadir juga dalam seminar karir Kepala Bagian Pemerintahan Imam Mutakin dan jajaran PSDKU Polinema Kediri. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjadi salah satu narasumber seminar karir tersebut. Selain Wali Kota Kediri, narasumber pada seminar ini yakni Dery Anur Sofyan, Direktur PT Lintang Utama Infotek. Selamat datang di kampus PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Syukur Alhamdulillah atas ridho dan berkah ilahi Robi, kita dapat dipertemukan pada acara seminar karir dengan tema Kiat Sukses Menentukan Pilihan Karir di Era Revolusi Industri 5.0. Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan izinkan saya memandu doa siang ini. Berdoa mulai. Selesai. Dan selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Malang kepada Bapak Supriyatna Adi Suwiknyo STMT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar. Yang kami hormati jajaran pimpinan. Direktur Polinema Supriyatna Adi Suwiknyo dalam sambutannya mengatakan seminar ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan ilmu kepada mahasiswa untuk menyongsong perkembangan teknologi revolusi industri 5.0 dalam dunia kerja. Direktur Polinema Supriyatna Adi Suwiknyo berharap adanya seminar ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa semester akhir yang akan memasuki dunia kerja. Menyampaikan materi di kesempatan sesi yang pertama. Nah, ini sesi kedua saya tadi kelewatan karena agak gelap, Mas. Gitu ya. Jadi Mas Dery, terima kasih juga telah disampaikan, telah berkenan hadir sebagai salah satu praktisi yang ada di industri yang nanti mungkin akan menyampaikan banyak pengalaman ya di sesi yang kedua. Dan harapan kami ini adalah salah satu upaya kita dari Kampus Politeknik Malang, khususnya dari PSDKU Kota Kediri ini,
untuk bisa memberikan bekal kepada para calon lulusan Politeknik Negeri Malang agar bisa segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nanti akan segera dihadapi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa salah satu yang menjadi ukuran dari keberhasilan kita ini adalah salah satunya adalah bagaimana para lulusan itu agar bisa segera mendapatkan pekerjaan, agar bisa sukses nanti dalam memasuki dunia usaha, agar bisa mengembangkan untuk usaha yang mungkin diminati dirintis sejak zaman mahasiswa, ataukah mungkin nanti akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itulah yang perlu untuk kami sampaikan apresiasi kepada panitia dan juga jajaran koordinator PSDKU di lingkungan Kota Kediri ini. Yang pertama bahwa kita perlu untuk memfasilitasi agar yang pertama dari para calon lulusan nanti ke depan ini bisa pertama menetapkan dulu apa yang menjadi minatnya. Harapan kami adalah para mahasiswa sekalian, silahkan Anda putuskan apa yang akan menjadi minat dan keinginan setelah nanti lulus. Apakah ingin bekerja, apakah ingin berwirausaha, atau masih ingin melanjutkan studi? Ini yang penting. Setelah nanti ditentukan, tentunya nanti harus ada program-program pendamping yang akan dilakukan oleh kampus kepada para calon lulusan. Nah, salah satunya adalah kegiatan seminar karir pada kesempatan hari ini adalah tentunya memfasilitasi para calon lulusan sebelum mahasiswa itu masuk ke dunia kerja. Ini adalah upaya untuk memberikan bekal tambahan kepada calon lulusan mahasiswa kita untuk nanti supaya cepat masuk ke dunia kerja. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kita berharap lulusan dari PSDKU Kota Kediri, Politeknik Negeri Malang ini, harapan kami sesuai dengan yang kita petakan, 90% lulusan itu masuk ke dunia industri, masuk ke dunia usaha. Artinya masih menjadi pilihan utamanya adalah bekerja di industri, dunia usaha atau dunia kerja. Karena persentase terbesar ada di sana, 90% adalah masuk dunia kerja, maka kita memandang bahwa kegiatan seminar karir ini menjadi bagian yang sangat penting. Apalagi dalam konteks ini adalah kita dihadapkan pada situasi kondisi yang terus-menerus berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia teknologi khususnya dengan munculnya revolusi 4.0 atau mungkin ini adalah society 5.0 yang nanti tentunya akan merubah banyak hal. Ini tentunya juga cara untuk rekrutmen, cara untuk mengetes dari stakeholder, dari IDUKA nanti bisa jadi akan mengalami banyak perubahan. Inilah yang perlu kita antisipasi ke depan. Bagaimana para calon lulusan kita harus siap di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia kerja, maka seminar kali ini menjadi bagian yang penting untuk diikuti dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini. Yang paling penting adalah semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati serta teman-teman peserta seminar yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti seminar karir dengan tema Kiat Sukses Menentukan Pilihan Karir di Era Revolusi Industri 5.0 bersama Wali Kota Kediri. Dan acara ini akan dipandu oleh Bu Mimi. Selamat moderator, monggo disilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Direktur Poli 5, kemudian Bapak Koordinator, beserta jajaran, dan juga tidak lupa saya menyapa lebih dulu kawan-kawan mahasiswa Poli 5. Mana suaranya? Saya persilahkan Mas Abu atau Bapak Abdullah Abu Bakar untuk naik. Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, narasumber seminar karir, mengungkapkan perlunya persiapan agar para mahasiswa ini bisa bertahan di era revolusi industri 5.0. Beliau sangat sibuk, tapi masih Wali Kota Kediri ya. Baik, ini luar biasa sekali karena di tengah kesibukan ada waktu untuk menyapa kami. Kita ada di seminar karir Mas Abu.
Kalau boleh sedikit saja untuk mukadimah ini, apa kabarnya Mas Abu dengan kegiatan hari ini? Ya, kegiatannya rutinitas saja di saya. Tapi bangga sekali bisa hadir di sini, bisa ngisi di sini gitu ya. Tapi ya memang ilmu saya terbatas, nggak sama seperti ilmunya adik-adik di Polinema, para dosen juga Pak Direktur. Kalau saya ini kan hanya mengamati dan terus bertemu orang-orang yang baru setiap hari, sehingga ya ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit rasa bangga dan yang lain-lain. Dan kok pas yang dibahas ini sangat luar biasa sekali ya, revolusi 5.0 lah. Keren ya. Perasaan baru kemarin kita ngomong 4.0 baru take off ya. sudah harus landing, sudah harus nyambung lagi. Tahu-tahu sekarang sudah 5.0. Iya. Padahal sebetulnya kalau 4.0-nya udah kemarin 2000 ini selesai 2019, kita langsung ke 5.0. Dan bahkan sekarang baru banyak yang mau mulai orang-orang di 4.0 gitu ya, kira-kira begitu. Mas Abu, tak kenal maka tak sayang, begitu kan? Siap. Saya boleh minta izin untuk memperkenalkan dulu. Ada yang perlu saya bacakan dari profil beliau. Beliau lahir di Kediri, asli wong Kediri ya Mas ya. Boleh saya sebutkan tanggalnya, mungkin ulang tahunnya kan udah lewat ya. Jangan nanti nobodino saya di gitu, aduh. Harus percaya diri ya Mas ya. Baik, boleh. Harus percaya diri. Dan Ketua Perkumpulan Sarasehan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen di STIN KPN. Wow. Jadi Mas Abu ini dengan profilnya yang saya pikir juga mewakili Anda semua generasi milenial. Saya belum lagi ke Gen Z ya, karena saya lihat di sini mahasiswa tingkat akhir yang mereka akan menyelesaikan tugas Mas Abu. Dan kita berharap semoga kehadiran beliau selain memberikan motivasi kita, juga bisa semakin mendorong kita punya pilihan apa yang Tuhan bisa saya sambut untuk masa depan saya. Baik, kita segera akan berikan waktu. Kalau tadi panitia kasih kodenya 30 menit, Mas Abu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Direktur, Bapak Supriyatna Adi Suwiknyo. Terima kasih Bapak Sugeng Rawu di Kota Kediri. Saya berharap sering-sering datang ke Kota Kediri, Pak. Nanti saya ajak ngopi bareng. Ya, saya hormati juga seluruh sivitas akademik PSDKU Polinema. Tadi juga hadir Pak Heru. Pak Heru, terima kasih. Berdiri sebentar Pak. Pak Heru ini ya harus dikenal sama teman-teman dari Polinema. Ini Pak Heru. Lalu satu Pak. Pertama, Abdullah Abu Bakar menjelaskan bahwa mahasiswa harus bisa penguasaan teknologi dan keterampilan digital. Lalu yang kedua, Wali Kota Kediri mengungkapkan persiapan yang harus dilakukan adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Ketiga, Abdullah Abu Bakar menuturkan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat juga harus dipersiapkan. Saya bertemu dengan banyak orang, lalu saya melihat perkembangan sangat cepat sekali gitu ya. Saya tidak membayangkan bahwa perkembangan yang terjadi saat ini secepat kilat gitu. Kira-kira begitu. Oh, saya lupa juga yang saya hormati Pak Dery Anu Sofyan juga hadir di sini. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Nah, adik-adik sekalian yang saya muliakan, ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kita nggak tahu ke depan itu bagaimana, tapi beberapa kali saya melihat perkembangan yang sangat signifikan di luar negeri yang membuat saya banyak berpikir akhirnya. Semua, kalau dari sisi pemerintah, semua sekarang sudah di pihak ketiga kan. Bahkan apapun itu, mau IT, mau semuanya itu hampir di pihak ketiga kan. Bahkan di Cina itu PNS-nya sangat sedikit sekali. Barusan saya ke Perancis juga sama seperti itu. Lalu saya juga beberapa kali melihat perkembangannya sangat luar biasa sekali. Dan perkembangan ini diisi oleh anak-anak muda. Nah, ini
Saya sekilas slide tolong untuk memperjelas itu ya. Ini sekarang kita ini masuk ke 5.0. Tentu di 5.0 ini membuat semuanya menjadi mudah, tapi menjadi berat bagi pendidiknya. Kira-kira begitu. Jadi kerjanya para dosen sekarang harus ekstra. Nah, karena apa? Karena sekarang ini semua sudah digital. Bahkan kita baru mau mulai digital. Saya jujur saja, Bapak Direktur, baru mendigitalisasi UMKM. Muncul sekarang AI, Artificial Intelligence. Dan saya lihat sendiri itu di Korea, Artificial Intelligence sudah sangat populer sekali di sana. Jadi saya juga, waduh, mereka tanpa Google pun mereka punya mesin sendiri, mereka punya software sendiri untuk bisa mendeteksi kebakaran dan semuanya, bahkan juga kualitas cuaca dan segala macam. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau dulu kita masih fokus on connecting machines, tapi sekarang sudah ke experience-nya orang. Sekarang kalau kita lihat juga seperti itu, Bapak Ibu mau pegang HP, kebiasaannya apa, ya itu nanti yang akan muncul, kira-kira begitu ya gitu. Kita baru ngomong masalah telepon gitu, tahu-tahu nanti muncul di HP telepon gitu. Ini beneran nih, saya sampai heran sekali. Dulu saya sempat bingung ya. Kok kita baru ngomong masalah kabel, ini keluarnya kabel. Kita baru ngomong masalah solar cell, keluar tuh solar cell. Yang jualan lah, yang ini dan segala macam. Dan sekarang semakin kita merasakan hal itu gitu. Kalau dulu customization, sekarang sudah hyper customization. Apa yang mau dibawa? Jadi lebih personal semuanya sekarang. Kalau dulu mesti bodoh semua. Sepatu juga sama. Sekarang ada lagi konsep sepatu, maunya digimanain sepatunya, maunya apa. Nah, ini yang terjadi sekarang. Supply chain juga sekarang berubah. Sekarang ibu-ibu kalau mamanya mau kirim gitu, kalau dulu kita mau ngirim contohnya barusan saya kirim buah durian. Gara-gara saya ngupload di Instagram durian Musangking sama telut ya, telut. Semua pada nanya ke saya, "Nen, gimana cara ngirim durian Musangking ini? Pasti 2 hari 3 hari." Busuknya ternyata ada paket namanya parcel. Paket parcel yang beberapa jam nyampe. Ini menandakan bahwa supply chain juga sudah berubah, tidak sama seperti dulu. Dulu kita, waduh, nyampenya seminggu lagi nih, bahkan harus begini. Dan sekarang sudah berubah semuanya. Jadi ini yang terjadi ya. Smart product digantikan dengan experience activated product, lalu juga manpower distant from factories. Dulu menjauh dari pabrik-pabrik, sekarang dideketin ke pabrik. Karena apa ini? Karena sekarang produk-produk sekarang itu menawarkan kedekatan dengan kita, private banget sekarang. Oh, Abdullah bahkan sukanya baju hitam putih. Semua produk-produk hitam apa semua itu langsung masuk ke saya. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu perubahan teknologi dan digitalisasi dalam revolusi industri 5.0 ini sudah kita ketahui bersama, ada Internet of Things, lalu juga Artificial Intelligence. Ini biasanya sering dipakai teman-teman di S2, S3 untuk menyusun artikel-artikel yang dibuat Artificial Intelligence ini. Lalu ada robotika dan otomatisasi, ini juga saya kira relate dengan Polynema ya, saya kira ya. Polynema juga membuat itu. Lalu ini ada perubahan pada dunia kerja teman-teman sekalian. Sekarang itu sudah mulai dikolaborasikan antara manusia dan mesin. Kalau dulu kan mesin aja, tapi sekarang manusia dan mesin. Dulu, ini off the record ya, di bidang garam ini sama, kita paham ada
ada banyak proses bisnis yang dipangkas dan semakin ringkas karena telah dibantu dengan adanya artificial intelligence. Lalu ada otomasi tugas rutin seperti chatbot pada customer service. Jadi yang rutin-rutin sekarang sudah digantikan dengan artificial, langsung sudah beres, kedetek secara langsung, nggak perlu orang, bahkan seperti itu. Lalu yang ketiga, kesenjangan keahlian dan keterampilan skill atau skill gap ya. Ini ada kemajuan teknologi bidang AI itu banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini apa? Nah makanya saya mau pesan sama adik-adik harus peka terhadap perubahan-perubahan ini. Jangan nggak apa-apa ini nggak usah dihindari aja. Jangan seperti itu. Sekarang harus peka, betul-betul peka. Karena perusahaan sekarang pendekatannya lebih personal. Kantong pandut gitu aja. Itu langsung jutaan orang langsung. Ini serius ini real. Bagi adik-adik yang punya produk, jualan apa segala macam, pelajari ini. Pelajari. Itu contohnya. Dulu nggak mungkin orang harus ke Jakarta dulu kalau mau jadi artis. Sekarang enggak. Kayak Happy Asmara sekarang dia menang di media sosial udah semua memanggil Happy Asmara ke Jakarta. Pak Dut dipanggil jadi komposer ke mana? Ke Jakarta. Itu realita yang terjadi. Dan itu bisa kita link and match kan pada produk atau yang lain-lain kira-kira begitu. Nah, terjadilah namanya dampak sosial dan etika dalam revolusi 5.0. Yang pertama, sekarang privasi keamanan jadi tidak nyaman. Saya pun juga jadi tidak nyaman karena banyak hal-hal yang privat akhirnya terbuka. Nah, seperti itu. Sama juga mungkin datanya Pak Presiden, pernah dengar ya? Data Pak Presiden terbuka, nah itu. Dan sekarang ya privasi ini seperti nomor satu. Yang kedua, pengangguran struktural dan ketimpangan ekonomi. Lalu yang ketiga, etika penggunaan teknologi. Barusan viral masalah ganti-ganti wajah, terus ganti-ganti kepala dan segala macam. Nah ini terjadi sekarang ya. Nah ini memang dampak sosial dan etika dalam revolusi industri 5.0. Nah ini saya ingin memberikan masukan persiapan mahasiswa agar tetap bertahan dalam industri revolusi industri 5.0. Yang satu, penguasaan teknologi dan keterampilan digital. Jadi adik-adik masuk di sini itu adalah saya kira tepat sekali. Tinggal nanti dikembangkan, tinggal nanti kita harus open minded gitu ya. Ada perubahan apapun kita bisa ngikutin, lalu punya growth mindset. Jadi mindsetnya ini harus dikembangkan terus tidak hanya terus berhenti nemuin ini berhenti, jangan, tapi harus terus dikembangkan juga dengan artificial intelligence. Itu juga oke juga. Barusan yang pertama, penguasaan teknologi dan keterampilan kemenangan Indonesia memproyeksikan pekerja IT akan bertambah terus setiap tahun hingga mencapai 1,97 orang pada tahun 2025. Maka mahasiswa harus memiliki skill, satu, kemampuan pemrograman dan pengembangan aplikasi. Yang kedua, keahlian, ini dengerin ya, keahlian analisis data dan data science. Ini di mana-mana dicari betul, Tokped nyari, GoTo nyari, semuanya pada nyari itu semua dicari, itu orang dicari. Jadi sangat penting sekali. Nah ini anehnya di sini. Anehnya saya punya saudara S2 atau S3 gitu ya. Itu dia tinggal di luar negeri,
Tapi yang dicari sekarang yang anak-anak muda. Ini saya nggak tahu ada fenomena apa, apakah mereka nggak mau yang grade tinggi, maunya yang grade rendah, tapi bisa peka gitu atau gimana, saya nggak ngerti. Saya belum nemu ini. Saya punya saudara tuh mungkin S3 atau S2, saya lupa. Dari luar negeri juga lulusan. Dia agak kesulitan mencari pekerjaan, malah mintanya seperti dia kerja di Google waktu itu, si Google mintanya yang fresh graduate-nya S1 atau D3 atau D4 itu dia mintanya. Lalu juga penguasaan platform digital dan alat kerja kolaboratif seperti apa itu namanya, spread atau apa ya Mas tadi? Spreadsheet itu juga sangat penting sekali karena semua sekarang dikolaborasikan. Lalu persiapan mahasiswa agar tetap bertahan dalam revolusi 5.0 ini, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Saya banyak sekali melihat anak-anak muda sekarang tidak pandai berbicara. Tapi kalau ketik jago. Kalau ketik di media sosial jago, tapi ketika dia berbicara ketemu dengan whatever siapa itu, bos atau siapa gitu, nggak bisa bicara. Kaku lidahnya nggak. Itu kayaknya mesti dirubah. Harus, karena ini kan skill, bicara itu kan skill. Jadi harus dilatih. Harus dilatih. Berbagai jelajah samudra, kenyataannya ilmunya hari ini juga bisa ditularkan ke kita. Ya, sayang sekali untuk materi dari beliau tidak ada sesi tanya jawab, jadi di keep saja dulu. Oh begitu, ada waktu. Baik, wah kehormatan sekali, minta aplausnya dong, boleh ada sesi tanya jawab. Antusias mahasiswa semester akhir PSDKU Polinema Kediri tampak bersemangat ketika moderator memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab secara langsung kepada dua narasumber. Dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya ingin menanyakan Pak Abu. Pak Abu kan tadi kuliahnya itu jurusannya manajemen kalau nggak salah. Apakah sampai jadi wali kota sekarang ini mulai dari freelance atau pekerjaan-pekerjaan yang diambil itu apakah sesuai dengan bidang yang diambil hingga menjadi wali kota sekarang ini? Dan untuk menghadapi 5.0 ini apakah harus sesuai dengan jurusannya? Apakah gimana Pak intinya kiat-kiat yang diambil itu? Oke. Jadi ke depan tuh kira-kira ya apa yang dibutuhkan oleh dunia, yaitu kemarin ada cerita istri saya yang selevel dengan istri saya ketika dia kerja, dia pertanian ya, officer di Niaga, di CIP Niaga Pusat sana. Lalu temennya yang satu level itu sekarang udah jadi HRD, ya kira-kira 50 juta lah gajinya sekarang HRD. Lalu dia disuruh nego sama big bossnya dia, ya kan, orang IT, disuruh nego sama orang IT yang strata pendidikan yang D3.
Dan kamu tahu nggak gajinya berapa dia minta? Yang orang D3 itu 50 juta dan diterima. Ini nggak masuk akal menurut saya. Padahal ada kompetitornya yang S1, S2 yang punya pengalaman, sama si D3 ini juga punya pengalaman juga, gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Tapi si big bossnya maunya yang gitu. Nah kalau pekerjaan saya nggak relate dengan yang terjadi sekarang. Yang relate cuma satu, pekerjaan saya itu adalah berdagang. Tapi sekarang kan karena saya menjadi politisi, saya menjadi pejabat negara, saya nggak boleh berdagang di situ. Jadi bisnis saya serahkan kepada manajemen saya. Jadi saya ini dulu sekolahnya adalah di penyamakan kulit. Yang ada di Asia Tenggara cuma satu di Jogja, punyanya Kementerian Perindustrian. Di Asia Tenggara cuma ada satu di Jogja, dan sekarang mungkin sudah hampir jarang orang yang mendalami tannery. Leather tannery itu jarang, penyamakan kulit itu jarang. Nah, setelah itu karena saya di situ D3, saya merasa kurang, nggak punya ilmu marketing gitu, kira-kira begitu ya. Taunya adalah penyamak kulit. Umpamanya menyamak kulit pari itu bagaimana, saya tahu. Menyamak kulit ayam itu bagaimana, saya tahu. Menyamak kulit ikan itu yang kayak mujair apa? Bukan, atasnya gurame itu saya tahu, walaupun tipis kayak gitu. Saya bisa bikin kulit yang lebarnya cuma 1 mili atau 0,8, saya bisa. Nah tapi saya nggak bisa pasarin, permasalahannya di situ. Lalu saya ambillah kuliah manajemen. Tadinya pengennya manajemen pemasaran, tapi saya tersangkut di manajemen finansial. Tapi nggak jadi masalah. Tetap saya belajar willing poker, saya belajar PR, public relation, karena sekarang kan kalau marketing itu memaksa, tapi sekarang kan PR modelnya. Orang itu di PR supaya membeli gitu ya. Contohnya bagaimana? Oh Pak Abu kalau potong rambut di mana? Oh di situ. Nah itu PR. Kalau orang masang potong rambut di sini, nah itu marketing namanya. Tapi kalau potong rambutnya di mana Pak Abu? Saya potong rambutnya di sana. Nah orang pasti akan datang. Nah sekarang yang terjadi seperti itu, endorsement sekarang. Nah jadi kira-kira seperti itulah Mbak siapa tadi? Biasa. Jadi Dias Pak. Mbak Dias ya? Oh Mbak Dias. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Sekarang saya banyak mempelajari banyak hal. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini. Akhirnya saya pelajari semuanya. Karena sekarang ini ilmu itu mudah didapat, nggak seperti dulu. Dan saya kira juga adik-adik juga sama, harus menggali ilmu sebanyak mungkin, dan ya harus long life ya kita belajar ya. Saya Gawi Caksana, biasa dipanggil Galih, dari mahasiswa tingkat akhir teknik mesin. Nah di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Abu terkait tadi Pak Abu menjelaskan tentang pentingnya sertifikasi diri atau sertifikasi kemampuan. Nah gimana sertifikasi tersebut itu identik dengan spesialis? Nah, yang ingin saya tanyakan pendapat Pak Abu tentang mahasiswa yang akan lulus nanti, kita lebih fokus untuk menjadi spesialis atau memiliki berbagai ilmu generalis untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Kalau saya pengen nanti usia 50 saya harus off. Usia 50 off. Tinggal ya pengen jadi kayak orang dulu, bikin sekolahan, bikin masjid, bikin hal-hal yang positif lah. Luar biasa. Kan sudah semua di Mas Abu. Sudah ada semua sekolah. Ya sekarang kan sampai jalan. Kalau besok kan bisa lebih fokus lagi gitu kan. Saya dari kecil tuh pengen pokoknya nanti usia 50 berhenti kerja jadi kayak orang bule Pak. Bapak-bapak kalau lihat orang bule jalan-jalan, nonton sendiri, sepedaan apa gitu. Tapi dia sudah punya saku. Nah saya terinspirasi ini sama ibu saya. Ibu saya itu meninggal, tapi dia udah bikin sekolahan, dia udah bisa bikin masjid, dia udah nyumbang pondok, dia bikin sekolah TK banyak. Nah
Nah kita kalau punya uang mau dibawa sampai kapan nanti juga nggak bisa. Punya banyak-banyak uang nanti anak-anak kita juga ujung-ujungnya berantem. Kalau mau ninggalin sesuatu ke anak-anak kan tinggalin ilmu kan kira-kira gitu. Ya kan? Kamu mamanya anaknya orang kaya, bapakmu kayak Elon Musk gitu ya. Tapi kalau punya anak banyak itu kan nanti bakalnya berantem. Contohnya, banyak contohnya. Saudara-saudara kita pada berantem gara-gara ngurusin warisan. Makanya aku tanya dulu, kamu pengen apa, pensiunnya kapan? Katakan kamu sekarang 21 ya, berarti 21 berarti 31 tahun lagi. Pak. Nah, 20 tahun lagi lah Pak, saya pengen ini Pak, pengen pensiun terus pengen jalan-jalan keliling dunia contohnya gitu, atau pengen apa gitu ya. Ya udah kira-kira 20 tahun lagi itu ilmu expired kan? Mau do it now, begitu ya, luar biasa. Do it now. Itu tadi kesalahan terbesar saat tidak do it now, maju ke depan dan ambil mic ya, baik. Dorongan do it now, maka itu yang harus jadi pegangan kita semua, apalagi Anda generasi milenial yang sudah seharusnya menjadi Gen Z untuk bisa menyambut revolusi industri 5.0 di mana optimalisasi dari pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah targetnya, bukan lagi pada digitalisasi, tapi sudah bagaimana menyederhanakan banyak hal agar itu memberikan manfaat bagi banyak hal yang bisa Anda raih ke depan. Saya terima kasih Mas Abu. Sama-sama. Saya juga mau minta maaf nih pada dosen-dosen semuanya, kalau ilmu saya ya ini yang saya ketahui aja Pak. Jadi apa kalau salah ya mohon dimaafkan Pak. Tentu semua sepakat dengan saya, sangat besar sekali manfaatnya ya. Saya boleh minta aplaus untuk beliau. Semoga sehat selalu Anda, semoga yang dicita-citakan segera dapat digapai dan dicapai. Matur nuwun. Dan perjanjian kerjasama diawali oleh Wali Kota Kediri. Mohon Bapak disilakan. Selanjutnya Direktur Politeknik Negeri Malang. Disilakan. Dilanjutkan foto bersama. Untuk itu kepada Wali Kota Kediri dan Direktur Politeknik Negeri Malang berkenan mengangkat naskah perjanjian kerjasama agar kami dapat. Seminar karir diakhiri dengan penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Kediri dengan Polinema dan penyerahan cindera mata. Selanjutnya penyerahan cindera mata oleh Wali Kota Kediri kepada
Seminar karir kiat sukses menentukan pilihan karir di era revolusi industri 5.0. Saya undang untuk bergabung dengan kita Mas Dery Sofia. Luar biasa, ini seperti deja vu apa tidak Mas Dery? Karena kan tadi katanya Mbak MC lulusan Polinema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SD SMP di sana, SMA di Malang. Saya SMA ini ya, dengan cerita. Kalau pagi jam 5 saya harus ambil koran sebanyak 30 lembar. Saya antar, kalau yang pernah di Malang, mulai dari Jalan Kalimantan, Jalan Irian Jaya itu, terus Pasar Besar, Basuki Rahmat, Jalan Jombang, Iki terakhir di situ. Terus kemarin saya coba ternyata jalan PP itu 49 kilo. Bayangin waktu itu saya merasa ternyata waktu SMA saya gitu. Setelah SMA saya ikut tes OBTN, tapi nggak lolos. Saya tuh merasakan pas bawa barang dari mobilnya bos naik eskalator ke lantai 3. Saya merasakan, masa saya gini terus. Saya dari situ mulai pengen lah bahwa saya tidak di situ. Saya harus ke depan. Alhamdulillah tahun kedua ikut UPTN lagi, tapi gagal lagi. Terus saya daftar Politeknik, alhamdulillah keterima. Dari situ saya masuk Poltek jurusan Elektronika. Di Polinema, karena saya juga kosnya menipis ya, pas-pasan, saya tidur di kampus. Saya tidak kos. Kebetulan saya di Malang kumpul sama kakak yang nomor 1. Jadi saya dari Banyuwangi dibawa kakak ke Malang. Nah, dari situlah saya pagi ngeloper, sore shift malam itu kerja di toko kaset. Bayangin capeknya gimana. Semester 1 saya dapat SP. Udah mau dikeluarin. Saya juga, waduh, gimana caranya? Akhirnya saya memutuskan tidur di kampus. Supaya apa? Ya, dari kos kan pasti berkurang. Terus kita silaturahmi dengan sesama mahasiswa itu pasti bisa lebih gampang gitu. Akhirnya, tapi dengan tidur di kampus saya nggak pernah beli buku, nggak pernah. Jadi uang itu benar-benar diminum. Mandinya di kampus, cuci ya semuanya serba kampus. Makanya saya banyak kenal dosen-dosen Polinema. Nah, satu lagi untuk mahasiswa saat ini, jika Anda ingin bekerja, kan ada 3. 1, kerja dengan otot. 2, kerja dengan skill cerdas. 3, kerja dengan ikhlas. Otot ini pasti harus, kita harus kerja keras. Menjanda. Siapa yang kerja keras, dia akan dapat, ya kan? Nah, dari situlah kita bekerja dengan otot. Kalau zaman dulu kan otot ditukar dengan uang kan, ya kayak kuli lah. Tapi kan masa iya alumni Polinema Kediri jadi kuli? Kan nggak mungkin. Tapi kalau semangatnya ke depan itu di awal kuli, tapi ke depan bisa jadi miliarder, kenapa tidak? Kan gitu, ya kan? Yang kedua itu kerja dengan cerdas, skill. Gimana caranya? Kerja dengan memakai otak, bukan kerja yang akan didapat di bangku kuliah. Jadi misalnya ilmu akuntansi, apa salahnya catatan keluarga belanja ibu sama bapak itu di akunting? Pernah nggak di akunting? Jadi dibikin finance-nya gitu, pembukuannya dia ada. Jadi mulai dari uang masuk, uang keluar dicatat semua. Terus kenal dengan teman yang
coding, yang programmer dijadiin aplikasi, jadi uang. Pernah nggak yang ada kayak gitu? Kalau digeluti itu pasti jadi. Nah, sekarang yang terakhir kerja ikhlas, kerja ya kayak Pak Wali Kota tadi kan. Jadi masa tua sudah ingin santai karena sudah mempunyai bekal. Ya karena dari awal sudah kerja keras, udah ada skill. Di akhir umur mungkin 50-60 udah mulai menikmati. Makanya untuk mahasiswa jangan jangan putus semangat, tetap harus semangat. Misalnya besok ada keinginan, kerjakan langsung. Jangan sesaat hari ini dapat bagus, belum tentu besok kan gitu. Jadi harus tiap hari mempunyai mimpi yang besar. Nah, sekarang saya di tempat ini mengundang teman satu kelas saya. Mungkin saya ajak saya. Nah ini, Didi, panggilannya Eceng, karena dulu kurus. Yang mananya? Nah ini. Ya, tali yang ini itu gini, saya dibocok nih, terus loyo kabeh, ya. Capek nunggu. Capek, ya. Perkenalkan, selamat sore dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Didi, kalau di media sosial Didi Bintang. Jadi kalau mau lihat IG saya ada di profil saya ada di IG Bintang. Nggak usah dijelaskan panjang-panjang ya. Langsung stalking semua. Poltek tahun Bapak Ibu kalian masih pacaran mungkin ya. Tahun 99 ini kelahiran 2001 semua betul? Oh 2002. Kurang lebih. Kalian belum lahir, Om sudah sudah lulus dari kampus ya. Akhirnya dulu lulusan elektronika satu kelas sama beliau. Masuk ke Om, Mas Dery. Satu angkatan satu kelas. Kalau lulus tahun 99 dan ketika itu saya mulai bisnis IT ya. Dulu mulai di bidang handphone sama komputer ya. Jadi saya mengelola toko, ada servis, ada penjualan, ada macam-macam. Dan itu berjalan kurang lebih 15 tahun ya. 2016 Tuhan izinkan bisnis itu bangkrut ya. Dan kalau kalian ingin belajar dari orang berhasil lewat beliau, tapi kalau ingin belajar dari orang gagal sama saya ya. 2016 saya bangkrut, gak punya apa-apa, semua habis, rumah, mobil, semua masih minus 2M ya. Ketika itu saya berpikir gini, oh ilmuku kok nggak bisa, ilmuku kuliah kok nggak bisa tak pakai belum sampai saya masih usia belum sampai 40 tahun saya sudah gagal, terasa gagal kok ilmu kuliah saya kok cuma sampai di sini ya. Gitu. Waktu itu saya merasa apa yang saya kerjakan kayaknya sudah saya nggak bisa bangkit lagi. Dan setelah itu 2016 saya bangkrut, saya mulai mulai menggeluti bisnis yang di luar apa yang saya pelajari. Artinya nggak ada lagi ilmu yang dari kuliah, ya nggak relate sama kuliah. Mulai di kuliner. Dan waktu itu 2017 setelah sekian bulan saya percobaan, kurang lebih 8 bulan saya trial dan ketemulah resep yang hari ini kalian kenal. Ada di Kediri itu banyak produk namanya lapis kukus ya ada banyak saya ownernya lapis kukus industri, di mana di dalam produknya itu ada lapis kukus Buku Malang, ada Joyoboyo, ada lapis Blitar, ada lapis kukus Surabaya, ada Joyoboyo, ada banyak. Dan hari ini saya menghidupi 350 orang di pabrik dan bertanggung jawab menghidupi 700 orang di luar pabrik ya. Jadi kita ada 300 lebih UMKM di Jawa Timur sampai Bali. Itu aja. Yang mau tanya-tanya nanti tanya jawab.
Perkenalkan, nama saya Pasha Monica dari Prodi D3 Akuntansi. Izin menjawab untuk prodi yang ada di PSDKU Kediri, D4 TFPP, D3 Teknik Mesin, D4 Keuangan, D3 Akuntansi, D3 MI, dan D3 Akuntansi. D3 Keuangan. Selamat. Belum semua katanya, belum komplain. Silahkan duduk, yang cowok depan silahkan. Pertama itu ada prodi D3 Teknik Mesin sendiri, lalu ada D3 Akuntansi, lalu ada D3 Manajemen Informatika, lalu untuk D4-nya itu ada D4 Keuangan, lalu ada D4 Teknik Elektro, lalu ada D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Non tunai. Karena PO kemarin hampir 500-an Pak, Satu satu bulan. Terus habis itu karena salah saya memanage semua, jadi kan karena saya juga butuh buat kegiatan yang lain, jadi saya masukkan uang itu menjadi bukan modal lagi gitu Pak. Iya. Berarti masalahmu di modal. Kalau dilihat dari semua entrepreneur yang baru masuk itu rata-rata di situ semua. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Nanti ada tipnya ya, nanti tak kasih tip gimana Boleh, Pak, tipsnya, Pak. nggak perlu utang tapi bisa membangun bisnis besar. Boleh Luar Pak. biasa, ditunggu tipsnya ya. Ditunggu, Pak, tipsnya, Pak. Baik. Kasihan teman-teman karyawan yang lain, saya mencoba jadi sales. Yang pertama saya kenal itu user biasa. Pas ada problem server, direkturnya turun. Itu siapa? Harus selesai problemnya. Saya selesaikan, puas, langsung besoknya saya menghadap direktur langsung yang pertama kali saya bangga waktu itu. Makanya kalau kita kerja atau kita memulai apapun itu, kita harus tahu tidak ada kata sulit. Yang ada adalah karena kita tidak biasa melakukan. Iya, coba kalau kita sulit nggak bisa, udah ditinggal. Tapi dengan sulit itu kamu kerjakan, tetap usaha. Nah, terus saya punya usaha pembernya. Sama sekali saya nggak beli tanah. Ada partner IT, Pak Diri, saya punya tanah 2.300 tahun 2015. Nah, waktu itu saya betul modal segitu. Ya udah, saya mengeluarkan dari 2005 sampai 2019 1,2 M. Belum ada yang laku. Bener, saya juga ada. Gimana nih? Karena saya juga bingung kan. Saya menghabiskan dana segitu. Saya pergi ke dokter yang bisa membaca frekuensi. Kebetulan dia temannya kakakku. Saya samperin. Ternyata di area itu katanya ada bayi yang terkubur. Ya udah, namanya kita juga bikin usaha, ingin berhasil bisnis properti. Kita ngaji, ya kita kan nggak tahu, tapi kita berusaha. Itu benar tidak, nggak tahu. Dan itu kita berusaha bahwa niat untuk mau bikin properti rumah di situ niat baik. Itu ngaji. Alhamdulillah 2020 laku 1, 2022, 2023 habis 6 klaster. Tim Liputan, Toho TV.